Teman-teman anak Tuhan pasti luar biasa. Teman-teman, ayo semangat. Kita akan bernyanyi, memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan. Sebelumnya ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru ini Tuhan. Sebentar lagi kami mau ibadah sekolah minggu. Berkati kami semua agar memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, kita sudah belajar mengenai kisah Raja Salomo, raja yang diberkati Tuhan. Akan tetapi, di kemudian hari, Raja Salomo berubah sikapnya. Ia mulai tidak taat pada Tuhan, melupakan perintah Tuhan dan nasihat ayahnya, yaitu Raja Daud. Raja Salomo memilih pasangan hidup atau istri dari bangsa yang suka menyembah patung. Saat Raja Salomo sudah tua, ia menjadi tidak sepenuh hati mengikut Tuhan. Ia mulai menyembah berhala atau patung. Tuhan berfirman kepada Salomo bahwa Tuhan nantinya akan memecah kerajaannya, sehingga hanya tersisa satu suku Yehuda untuk keluarga Salomo. Dan 10 suku Israel lainnya tidak lagi menjadi milik keluarga Salomo. Salomo memerintah sebagai Raja Israel selama 40 tahun. Setelah Salomo meninggal, kedudukannya sebagai raja digantikan oleh anaknya, yaitu Rehabeam. Akan tetapi, karena terjadinya perpecahan di antara suku Israel, seperti yang difirmankan Tuhan, Rehabeam, anak dari Raja Salomo, hanya menjadi Raja Yehuda, dan yang menjadi Raja Israel adalah Yerobeam.
Israel tidak lagi mengalami kedamaian seperti pada zaman Raja Salomo. Sering terjadi pertempuran untuk memperebutkan kekuasaan untuk menjadi raja di Israel. Dan juga orang Israel melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kedudukan Yerobeam sebagai raja Israel akhirnya tergantikan oleh Ahab. Raja Ahab melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ia memilih pasangan hidupnya dari bangsa yang suka menyembah berhala. Nama istri dari Raja Ahab adalah Ratu Isabel. Raja Ahab membangun patung yang menyerupai dewa Asyera, dewa yang disembah Ratu Isabel, istri dari Raja Ahab. Dan bangsa Israel pun ikut menyembah berhala. Bangsa Israel maupun raja-rajanya telah melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Mereka tidak lagi mengikuti perintah Tuhan. Mereka melakukan kejahatan dan menyembah Allah lain. Suatu hari ada seorang bapak yang tidak ikut-ikutan menyembah berhala. Ia adalah seorang yang taat dan mengasihi Tuhan. Ia adalah Nabi Elia. Siapa yang tahu apa sih yang dimaksud dengan nabi? Nabi adalah orang yang dipilih dan dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Pada zaman itu, Ratu Isabel, istri dari Raja Ahab, adalah seorang penyembah berhala. Ia tidak mau menyembah Tuhan dan ia adalah seorang yang jahat. Ia mengeluarkan perintah agar nabi Tuhan ditangkap dan dibunuh. Akan tetapi, Elia yang juga terkenal sebagai nabi Tuhan diutus oleh Tuhan untuk menemui Raja Ahab. Wah, kira-kira Nabi Elia akan pergi ke istana tidak ya? Nanti jika ditangkap bagaimana? Ternyata Nabi Elia taat sama Tuhan. Ia tetap menemui Raja Ahab. Ia tidak takut ditangkap karena ia yakin dan percaya Tuhan akan menyertainya. Saat bertemu dengan Raja Ahab, Nabi Elia berkata, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Setelah selesai bicara, Nabi Elia pergi dari hadapan raja. Kemudian Tuhan berfirman kepada Nabi Elia, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Dan Nabi Elia pun pergi dan taat melakukan seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ia pergi dan tinggal di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Karena tidak ada embun dan hujan, maka cuaca menjadi sangat panas dan sungai pun mulai kering. Sehingga tanah pertanian dan ternak tidak mendapat cukup air. Terjadilah bencana kekeringan yang hebat melanda Israel. Sementara Nabi Elia yang taat kepada perintah Tuhan selamat dari bencana kekeringan itu. Tuhan memelihara hidup Nabi Elia. Tuhan memberkati Nabi Elia dengan sumber air yang dapat diminum. Dan juga Nabi Elia tidak kekurangan makanan loh. Setiap pagi dan petang burung gagak datang ke tempat di mana Nabi Elia tinggal, membawa roti dan daging, sehingga Nabi Elia dapat makan. Adik-adik, dari kisah pecahnya kerajaan Israel hingga terjadinya bencana kekeringan, apa sih yang dapat dipelajari? Ayo kembali ingat mengenai 10 perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan dapat dibaca dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 1-17. Keluaran pasal 20 ayat 3-6 tertulis, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku.
Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, jangan sujud menyembah padanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Teman-teman, mari kita belajar agar menjadi anak Tuhan yang baik, berdoa, beribadah, dan menyembah hanya kepada Tuhan saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam kitab Matius pasal 22 ayat 37 tertulis, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Dan juga dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 tertulis, "Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita." Jadi adik-adik, kita harus taat dan percaya akan firman Tuhan, serta mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu. Karena Nabi Elia tidak ikut-ikutan menyembah berhala, ia tetap menyembah Tuhan dan ia mau melangkah dengan imannya ketika Tuhan mengutusnya untuk menemui Raja Ahab. Walaupun terdapat bahaya untuknya, bisa saja dia ditangkap dan dibunuh oleh Ratu Isabel. Akan tetapi Tuhanlah yang menyertainya dan melepaskannya dari bahaya tersebut. Bahkan di saat terdapat bencana kekeringan yang melanda, karena Nabi Elia rendah hati, mau dengar apa yang Tuhan perintahkan untuk pergi ke daerah yang Tuhan tunjukkan, maka Nabi Elia pun terhindar dari bencana tersebut. Nabi Elia diberkati Tuhan, hidup dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Contoh taat itu seperti apa ya? Semisalnya di saat waktunya beribadah atau belajar atau membantu orang tua, kemudian ada teman yang telepon untuk membahas cerita film atau bilang, "Hai, ada game terbaru nih, ayo main online sama aku." Nah, adik-adik harus taat. Adik-adik harus tetap beribadah, belajar, atau membantu orang tua terlebih dahulu ya. Walaupun bermain game online dengan kawan itu tampak menarik. Begitulah contoh sederhananya bagaimana sih belajar taat itu. Dengan taat dan percaya kepada Tuhan serta menjaga hidup kita tetap di dalam Tuhan, maka kita dapat merasakan kasih pemeliharaan serta penyertaan Tuhan seperti yang Nabi Elia alami. Demikian adik-adik sekolah minggu kita. Sekarang kita masuk ke ayat hafalan ya. Ayat ini untuk dihafal dan dilakukan. Adik-adik yang sudah bisa membaca, mari ambil Alkitabnya. Kita buka bersama dalam kitab Matius pasal 22 ayat 37 dan kitab Keluaran pasal 20 ayat 6. Ayat hafalan kita terambil dari kitab Matius pasal 22 ayat 37. "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Keluaran 20 ayat 6. "Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegangan pada perintah-perintahku." Oh
Adik-adik, mari kita berdoa. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan hati yang taat dan setia kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah selesai Tuhan mengikuti ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati kami dengan kesehatan, Engkau memberkati orang tua kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami Tuhan. Berkati kami dalam studi kami, dalam pekerjaan orang tua kami ya Bapa. Kami serahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Mari adik-adik kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.